Menjadi murid Yesus adalah anugerah, sekaligus merupakan tugas yang harus diperjuangkan setiap hari dengan setia, supaya benar-benar menjadi murid Yesus. Kepada orang-orang Yahudi yang telah percaya kepada Yesus, Yesus berkata, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, maka kamu benar-benar murid-Ku." Apa yang Yesus katakan ini penting untuk kita perhatikan, bahwa seorang yang telah menjadi murid Yesus disebut benar-benar murid Yesus jikalau firman-Nya tetap di dalam dirinya dan tinggal dalam firman-Nya. Ini hal yang pertama sebagai tolak ukur bagi seseorang yang telah menjadi murid Yesus, bisa benar-benar murid Yesus kalau sabdanya tinggal di dalam dirinya. Mari saudara-saudari yang terkasih, kita awali perayaan Ekaristi ini dengan lagu pembuka dari Puji Syukur nomor 603. Curahkan rahmat dalam hatiku, ciptakan hati dan semangat baru, hatimu yang kaku, keras dan beku. Ku ambil darimu, ambillah dariku semangat baru dalam karyamu. Curahkan rahmat dalam hatiku, ciptakan hati dan semangat baru. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Rahmat Tuhan perlu dicurahkan di dalam hati kita, supaya kita yang telah menjadi murid-murid Yesus semakin percaya kepadanya dan kepada Injilnya. Mari kita persiapkan hati kita, kita mohon rahmat kerahiman Allah, rahmat hati yang baru, semangat yang baru dalam mengikuti Kristus. Kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa yang berbelas kasih, Engkau senantiasa membimbing kami pada jalan yang benar. Semoga jiwa putra-putrimu dikuduskan melalui jalan pertobatan, dan hati kami terarah untuk memiliki rasa bakti, sehingga Engkau mendengar seruan kami yang memohon pertolongan-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Nubuat Daniel. Sekali peristiwa, berkatalah Nebukadnezar Raja Babel kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, apakah benar bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia demi mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah kamu menyembah patung yang kubuat ini. Tetapi jika kamu tidak menyembah, seketika itu juga kamu akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala.
Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat di antara tentaranya, dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Tetapi terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar, ya Raja. Kata raja, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Maka berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya, tetapi melanggar titah raja, yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Engkau Tuhan Allah leluhur kami. Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah namamu yang mulia dan kudus. Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau dalam bait-Mu yang mulia dan kudus. Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau di atas tahta kerajaan-Mu. Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau yang mendugai samudra raya. Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau di bentangan langit. Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Berbahagialah orang yang menyimpan sabda Allah dalam hati yang baik dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, maka kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?"
kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal di rumah. Yang tetap tinggal dalam rumah adalah anak. Tetapi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, seperti halnya kamu melakukan apa yang kamu dengar dari bapamu." Jawab mereka kepadanya, "Bapa kami adalah Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi apa yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri." Jawab mereka, "Kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, menjadi murid Yesus adalah anugerah, sekaligus merupakan tugas yang harus diperjuangkan setiap hari dengan setia, supaya benar-benar menjadi murid Yesus. Kepada orang-orang Yahudi yang telah percaya kepada Yesus, Yesus berkata, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, maka kamu benar-benar murid-Ku." Apa yang Yesus katakan ini penting untuk kita perhatikan, untuk kita renungkan dan camkan, bahwa seorang yang telah menjadi murid Yesus disebut benar-benar murid Yesus jikalau firman-Nya tetap di dalam dirinya. Jikalau orang tetap percaya kepada Yesus dan tinggal dalam firman-Nya. Ini hal yang pertama sebagai tolak ukur bagi seseorang yang telah menjadi murid Yesus, bisa benar-benar murid Yesus kalau firman Yesus, sabdanya tinggal di dalam dirinya. Yang kedua dikatakan oleh Yesus dalam Injil Yohanes juga pada bab 13 ayat 35. Yesus berkata, "Kamu adalah murid-murid-Ku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Ini tolak ukur yang kedua, bagaimana seseorang benar-benar menjadi murid Yesus kalau ia tetap tinggal dalam kasih. Kalau seseorang hidup dalam kasih, seorang akan yang lain. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita yang telah menjadi murid Yesus, mari kita terus berjuang supaya kita benar-benar menjadi murid Yesus.
dengan senantiasa percaya akan Yesus dan Injilnya, dan senantiasa hidup dalam kasih. Amin. Marilah menyatakan misteri iman kita. Bapa-Mu Tuhan kami wartakan, pandangan-Mu kami muliakan hingga Engkau datang. Marilah berdoa. Yesus Putra Bapa, Engkau berkenan menyatukan kami dengan tubuh dan darah-Mu dalam perjamuan Ekaristi. Semoga kami senantiasa hidup dalam firman-Mu, sehingga kami benar-benar menjadi murid-murid-Mu. Dan semoga dalam keseharian kami juga senantiasa hidup dalam kasih seorang akan yang lain, sehingga kami benar-benar menjadi murid-murid-Mu. Kami mohon dalam nama-Mu yang kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai, misa sudah selesai.